Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Film ini sendiri akan berfokus pada pertempuran Danau Changjin, salah satu kekalahan terbesar Amerika yang jarang diketahui sama dunia. Sebelum terjadi Perang Korea, negara Cina baru aja mengakhiri perang saudara yang dimenangkan pihak komunis atas kelompok nasionalis. Dan salah satu tentara relawan rakyat Tiongkok bernama Qian Li pulang ke rumah dengan membawa abu jenazah saudaranya yang gugur dalam perang. Orang tuanya langsung tertunduk sedih mengetahui salah satu anaknya telah meninggal. Keluarga Qian Li hidup sebagai nelayan miskin yang tinggal di rumah apung. Dengan jabatannya sebagai ketua kompi, Qian Li akan mendapat sebidang tanah yang rencananya untuk membangun rumah bagi keluarganya. Dia juga memberikan uang tunjangan kepada ibunya dan berjanji akan mencarikan istri untuk adiknya yang bernama Wan Li. Tapi nggak lama kemudian datang utusan dari markas pusat yang meminta Qian Li membatalkan cutinya dan segera kembali bertugas. Melihat orang tuanya sangat sedih, Qian Li lantas berjanji akan kembali pada musim semi untuk membangun rumah mereka. Lalu adiknya bilang ingin ikut berperang, tapi dilarang sama Qian Li karena dia dan kakaknya udah cukup berjuang untuk negara. Kemudian pada tanggal 15 September 1950, pasukan Amerika di bawah komando Douglas MacArthur menyatakan perang terhadap Korea Utara. Melalui divisi marinir ke-1, mereka membombardir pasukan Korea Utara di kota Incheon. Selain menyerang fasilitas militer Korea Utara, pasukan pengebom Amerika juga mengincar jalur suplai musuh di Sungai Yalu yang berbatasan dengan Cina. Over. Play team copy that. Pasukan gabungan Korps X akhirnya berhasil mendarat di Incheon. Mereka terdiri dari divisi marinir ke-1 yang dikomandoi oleh Jenderal Oliver Smith, divisi infanteri ke-7 Angkatan Darat Amerika, dan unit Angkatan Darat lainnya. Di sana, Jenderal MacArthur berpidato di depan pasukan Amerika dan jurnalis bahwa dia akan memenangkan peperangan dalam waktu singkat dan menyatukan kembali semenanjung Korea. Untuk mewujudkannya, MacArthur menunjuk Jenderal Edward Almond sebagai komandan Korps X yang berjanji akan memenangkan perang sebelum hari Thanksgiving. Pergerakan Amerika itu direspon pemerintah Cina dengan sangat serius. Apalagi sebelum ini Angkatan Udara Amerika juga udah membangun pangkalan di Taiwan. Pemimpin Cina Mao Zedong merasa keamanan negaranya semakin terancam kalau pasukan Amerika berhasil menerobos garis paralel dan mendekat ke perbatasan Cina. Untuk itulah dia memanggil Peng Duhai, komandan militer Asia Pasifik, untuk memimpin pasukan Cina di Perang Korea. Saat itulah anak Mao yang bernama Anying meminta untuk ikut disertakan di pertempuran. Walaupun Peng mau menolak, tapi Mao malah memberi izin, sehingga dia harus menerima Anying. Dan pada 7 Oktober 1950, pasukan udara Amerika membombardir paralel 38. Kemudian pasukan Angkatan Darat dengan mudah memasuki wilayah Korea Utara untuk menuju ke Pyongyang yang dekat dengan Sungai Yalu. Sementara di front timur, divisi marinir ke-1 berhasil menguasai pelabuhan Hungnam dan bergerak lebih ke utara menuju Danau Changjin. Pihak Cina harus bergerak cepat untuk menggagalkan rencana Amerika yang ingin melakukan serangan bersamaan dari sisi barat dan timur. Mereka pun akan menempatkan pasukan utama di front barat. Sedangkan untuk front timur akan dijaga oleh Korps ke-9 Tentara Relawan Rakyat, di mana Qian Li menjadi salah satu tentaranya sebagai ketua Kompi 7. Dalam perang saudara, Kompi 7 dikenal sebagai Kompi Penyusup, sehingga Komandan Korps sangat mengagumi mereka. Komandan bercerita bertemu dengan seorang remaja yang ingin menjadi tentara karena mau melindungi tanah mereka dari agresi bangsa lain. Untuk itu dia memerintahkan pasukannya bergerak ke utara menuju Danau Changjin guna menghadang pasukan Amerika di sana. Dan setelah komandan pergi, muncullah si remaja yang diceritakan komandan tadi,
yang ternyata adalah Wan Li, adiknya Qian Li. Tentu aja Qian Li sangat marah, tapi nggak bisa menolaknya karena udah terdaftar sebagai tentara. Malam itu pasukan Korps ke-9 Tentara Relawan Rakyat berangkat dari Shandong ke Korea menggunakan kereta api. Di Kompi 7, Qian Li menempatkan adiknya di peleton artileri pimpinan Li. Dia minta tolong ke Lei untuk mengajari Wan Li cara bertahan hidup. Di Kompi 7 juga ada pemimpin peleton penembak bernama Yu yang suka ngeledek Wan Li karena bandel dan gak penurut. Pasukan Kompi 7 adalah pasukan yang bertugas di garis paling depan. Oleh karena itu mereka udah banyak kehilangan tentara. Dan sekarang cuma berjumlah sekitar 150 orang. Untuk itulah siapapun yang tergabung di sini sangat dituntut kedisiplinannya. Pas singgah di stasiun Timur Jian, Kompi 7 diperintahkan mengantar 20 pemancar radio komunikasi ke markas di Korea. Sebenarnya waktu istirahat mereka masih lama. Tapi karena ada pesawat pengintai Amerika, perjalanan mereka harus segera dilanjutkan. Setelah melewati jembatan Sungai Yalu yang berarti udah berada di tanah Korea, kereta mereka malah kena macet akibat ada perbaikan rel. Saat itulah beberapa pesawat pengobom Amerika menyerang jembatan. Mereka juga melihat kereta Cina yang dikira mengangkut pasukan Korea Utara, sehingga mereka menyerangnya. Untungnya nggak ada korban dari Kompi 7. Mereka pun segera melanjutkan perjalanan menuju markas pasukan dan berpisah dengan rombongan Korps 9. Kemudian saat melintasi sungai yang kering, tiba-tiba ada 2 pesawat Amerika sedang patroli. Pilot pesawat emang nggak melihat pergerakan Kompi 7, tapi untuk lebih meyakinkan, mereka akhirnya melepaskan tembakan. Kompi 7 udah nggak punya pilihan selain balik menyerang karena pesawat Amerika terlihat akan menembak lagi. Tapi tiba-tiba, kedua pesawat itu diperintahkan ke tempat lain, sehingga serangan susulan nggak terjadi. Serangan barusan menewaskan belasan tentara Kompi 7, termasuk teman baik Wan Li yang selalu mendukungnya. Kompi 7 kembali melanjutkan perjalanan hingga mendengar suara tembakan dari balik bukit. Rupanya sedang ada pertempuran di kamp pasukan Amerika di mana pasukan Cina terlihat hampir kalah. Untuk itu Qian Li memutuskan akan membantu mereka. Sementara peleton artileri disuruh pergi duluan ke markas pusat Korea. Setelah mengamati jalannya pertempuran, Kompi 7 mulai berpencar untuk melakukan serangan dadakan.
Saat bertemu dengan pasukan Cina, diketahui kalau mereka lagi ditugaskan untuk menghancurkan menara sinyal Amerika di situ. Wan Li yang seharusnya juga ikut peleton artileri malah balik ke medan perang. Dia bergabung dengan pasukan penyerbu yang sedang dalam posisi menyerang. Dan sesampainya di dekat menara, perlawanan pasukan Amerika meningkat secara drastis. Mereka memancing pasukan Amerika ke atas bukit dan begitu masuk ke jebakan, akhirnya karena nggak ada bantuan untuk pihak Amerika, pasukan Cina berhasil meledakkan menara sinyal. Setelah pertempuran, pasukan Cina merampas sisa senjata dan amunisi pasukan Amerika. Qian Li bertanya kepada adiknya kenapa dia balik lagi. Rupanya Wan Li nggak mau meninggalkan kakaknya. Walaupun begitu, Qian Li menasihatinya untuk patuh kepada perintah atasan, karena kelakuannya semalam bisa membahayakan tentara yang lain juga. Sementara itu divisi marinir di front timur baru aja membangun pangkalan udara di selatan Danau Changjin. Hal itu bikin marah Komandan Korps X karena pergerakan marinir jadi terhenti. Tapi Komandan Marinir punya alasan logis, mengingat cuaca ekstrim di sana sangat berbahaya. Dia juga percaya kalau perang ini nggak mungkin berakhir cepat seperti keinginannya MacArthur, sehingga dia membangun pangkalan ini untuk opsi jalur evakuasi. Tapi Komandan Korps X tetap marah dan berjanji akan membawa masalah ini ke markas pusat. Hari itu, Kompi 7 kembali melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di markas pasukan Cina. Dan setelah menyerahkan radio komunikasi, mereka diberikan tempat istirahat serta makanan. Kemudian beberapa petugas bersama anak Mao Zedong membagikan pakaian baru untuk mereka. Mao Anying melihat pensil Wan Li udah rusak dan meminjamkan pulpennya. Ternyata selain membagikan pakaian, dia punya perintah untuk Kompi 7, di mana Panglima Peng ingin Kompi 7 segera pergi ke Danau Changjin. Walaupun istirahat mereka cuma sebentar, tapi Kompi 7 sama sekali nggak mengeluh, bahkan tambah semangat. Malam itu, pasukan Korps ke-9 telah sampai di dekat Danau Changjin yang sangat dingin. Terpantau di markas pasukan bahwa suhu di sana mencapai -30 derajat Celcius pas siang hari. Komandan Korps mengkhawatirkan prajurit di garis depan yang nggak memiliki jaket hangat. Saking dinginnya wilayah itu, bekal makanan Kompi 7 yang berupa kentang rebus sampai ada yang membeku. Di sisi lain, pasukan Amerika sedang makan enak merayakan hari Thanksgiving yang pada awalnya digadang-gadang menjadi batas terakhir kemenangan mereka, tapi rupanya nggak terrealisasi. Saat itulah Komandan Marinir diberitahu kalau pesawat mereka mendeteksi sinyal radio dari markas pasukan Cina. Alhasil pada 25 November 1950, pasukan udara marinir Amerika mengebom tempat itu. Semua orang bergegas ke dalam bunker. Tapi gara-gara peta pertempurannya ketinggalan, Mao Anying jadi balik lagi. Walaupun dia bisa mengambil petanya, tapi dia gagal menyelamatkan diri dari bom Amerika. Selama menjadi tentara, Mao Anying gak menggunakan identitas aslinya.
sehingga banyak rekannya yang gak tahu kalau dia anak presiden Cina. Kematian Anying benar-benar menyulut amarah Panglima Peng yang memerintahkan serangan besar-besaran ke Danau Changjin pada 27 November nanti. Perintah itu sampai ke pemimpin korps yang langsung mengadakan rapat darurat untuk melancarkan serangan dari berbagai sisi, termasuk mencegat jalur evakuasi pasukan Amerika. Di Danau Changjin sendiri saat ini udah berdiri markas pusat front timur yang diisi oleh Divisi Infanteri ke-7 Angkatan Darat Amerika, Resimen Infanteri ke-31 alias Beruang Kutub. Mereka sama sekali nggak tahu kalau tempat itu udah dikepung sama pasukan Cina. Sambil menunggu perintah penyerangan, pasukan Cina terus mengawasi pergerakan pasukan Amerika. Dan rupanya komandan korps belum memberikan perintah karena pasukan marinir belum sampai di Danau Changjin. Tapi karena sampai tanggal 27 November divisi marinir belum juga datang, akhirnya komandan korps memerintahkan pasukannya untuk menyerang pasukan Beruang Kutub. Pasukan Cina benar-benar mendominasi pertempuran, sampai memaksa markas komando Beruang Kutub mundur dari sana. Wan Li yang ingin menghabisi komandan Beruang Kutub yang udah sekarat karena ingin menjadi pahlawan, tapi dihalangi sama Qian Li yang ngasih tahu kalau seorang tentara harus menghormati musuh yang udah gak berdaya. Pertempuran itu pun akhirnya dimenangkan sama pihak Cina. Lalu Qian Li mengenalkan adiknya ke pemimpin batalion yang memberi wejangan ke dia kalau seorang tentara nggak boleh dengan enteng menyebut dirinya sebagai pahlawan. Karena seorang tentara cuma hidup demi kehormatan dan kemuliaan. Dan pas pertempuran dikira udah selesai, tiba-tiba sebuah pesawat Amerika datang. Pesawat itu berhasil ditembak jatuh, tapi bom asap udah lebih dulu dijatuhkan. Gak lama kemudian skuadron pengebom Amerika melihat penanda itu dan mulai menjatuhkan bom ke pasukan Cina. Lei yang menyadari itu berusaha mengambil bom asap yang sangat panas. Dia membawa pergi bom itu ke tempat yang jauh dari kerumunan tentara Cina. Berkat pengorbanan Lei, pasukan Amerika pergi dengan menimbulkan sedikit korban. Sebelum meninggal, Lei berpesan agar nggak meninggalkan dia sendirian di sini. Besoknya, pasukan Cina juga menyerang pangkalan udara front timur, di mana divisi marinir sedang mengevakuasi prajurit yang terluka. Walaupun dibombardir pesawat pengebom dan tank, pasukan Cina nggak ada yang menyerah. Pertempuran itu juga memaksa divisi marinir mundur ke pelabuhan Hongnam untuk kembali ke selatan. Tapi di tengah perjalanan, mereka dikejutkan dengan pasukan Cina yang udah mati membeku saat sedang menjaga area pelarian. Sebagai sesama prajurit yang berjuang untuk kepentingan negara, Jenderal Smith lantas memberikan penghormatan kepada mereka.
Kemudian pada 24 Desember 1950, 100.000 lebih pasukan Amerika dievakuasi dari pelabuhan Hungnam. Dan gak lama kemudian pelabuhan itu berhasil dikuasai Korps ke-9 Tentara Relawan Rakyat Cina. Kekalahan di Danau Changjin menjadi kemunduran terbesar dalam sejarah marinir Amerika. Dan film pun selesai. Gimana menurut kalian tentang film ini, Bro Bre? Menegangkan dan melemaskan, ora? Bro Bre, itu tombol merah udah jadi abu-abu belum? Sampai ketemu di video selanjutnya ya, Bro Bre.